Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai aglomerasi ruang industri. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama adanya pengertian ruang industri, yang kedua desentralisasi lokasi industri, yang ketiga kesenjangan wilayah, dan keempat aglomerasi buatan. Yang pertama yaitu pengertian aglomerasi ruang industri. Aglomerasi industri merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting dalam penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi industri juga merupakan kondisi terciptanya hubungan yang dibangun perusahaan dengan lingkungan eksternal dan mengurangi biaya operasional perusahaan sehingga mendorong konsentrasi lebih lanjut dan investasi baru di lokasi tersebut. Penghematan ekonomi yang memungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata karena kedekatan spasial disebut dengan skala ekonomi. Faktor yang menyebabkan penghematan biaya itu ada 3. Yang pertama dapat terjadi hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada dalam siklus produksi yang sama. Yang kedua, tersedianya pasar tenaga yang lebih terdiferensiasi dalam hal umur, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan sosialisasi keterampilan. Yang ketiga yaitu adanya reputasi yang diperoleh dari daerah konsentrasi industri tertentu yang merangsang pertumbuhan konsumen untuk jenis barang tertentu. Selanjutnya yaitu aglomerasi dibedakan menjadi 2, yaitu aglomerasi yang disebabkan karena ekonomi industri dan aglomerasi yang disebabkan oleh adanya ekonomi lokalisasi. Aglomerasi yang disebabkan oleh ekonomi organisasi mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang umumnya besar dengan pasar yang besar dan heterogen. Yang kedua yaitu aglomerasi yang disebabkan oleh ekonomi lokalisasi yang mengacu pada manfaat yang eksklusif berdampak pada sektor industri tertentu yang mengarah ke kawasan industri sejenis. Penyebab utama terjadinya desentralisasi industri ada 3 faktor. Yang pertama yaitu penentuan energi listrik. Contohnya, dengan adanya listrik tidak perlu lagi menempatkan pabrik di dekat tambang batu bara atau di tepi sungai yang dipasangi oleh kincir. Listrik dapat disuplai dari jarak ratusan mil dari stasiun pembangkit. Jika aglomerasi disebabkan oleh kedekatan dengan sumber energi, maka faktor penemuan energi listrik tidak relevan lagi. Faktor yang kedua yaitu pengembangan sarana transportasi. Pengembangan sarana transportasi menyebabkan pasar yang jauh dapat didekati dengan sumber bahan baku yang jauh sehingga barang bahan baku yang jauh tersebut dapat didekatkan. Industri tidak perlu berlokasi di dekat pasar atau bahan baku sehingga industri menjadi terdesentralisasi. Faktor yang ketiga yaitu biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Ketika industri tumbuh di sebuah lokasi, sewa lahan naik dan demikian pula pajak. Biaya hidup naik yang mengharuskan pembayaran upah yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan tidak ekonomis untuk mendirikan pabrik di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kesenjangan wilayah. Proses kumulatif perluasan jarak antara wilayah dan negara dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk pusat pinggiran yang pada berbagai skala spasial menentukan tren pertumbuhan wilayah dan stagnasi pada wilayah lainnya. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi industri, infrastruktur, dan migrasi penduduk. Wilayah-wilayah pusat menjalankan fungsi kontrol dan dominasi atas wilayah pinggiran. Yang terakhir yaitu aglomerasi buatan. Pemerintah daerah yang tertinggal dapat menempuh kebijakan yang mampu mendorong desentralisasi industri, yaitu dapat melalui intervensi tidak langsung dan intervensi langsung. Intervensi tidak langsung dapat melalui upaya negara atau badan publik lainnya untuk mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan swasta, sedangkan intervensi langsung dapat melalui lokasi perusahaan industri milik publik atau swasta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.